orang-orang yang mampu berpuasa tapi dengan susah payah itu boleh meninggalkan puasa, ya, tetapi mengganti setiap hari yang ditinggalkannya itu dengan membayar fidyah. Untuk orang yang memang setiap Ramadan itu kerjanya hamil dengan menyusui terus gitu ya, kayak ibu-ibu zaman dulu yang anaknya mungkin 10, 15, itu kan jauh sekali ya. Ya. Sehingga tidak mungkin dia menggantinya, maka ini yang diganti dengan fidyah. Untuk tadi kan guru nerangkan tentang orang yang tidak boleh yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, guru ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara mengganti puasa orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, yang dia itu aja sudah nggak mampu berpuasa, guru. Bahkan untuk mengganti dengan puasa lain juga nggak mampu. Nanti cara menggantinya bagaimana, guru? Jadi begini, penyakit atau orang yang sakit itu ada dua kelompok ya. Ada sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya atau memungkinkan untuk sembuh. Ada penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Ini penyakit yang sudah kronis, atau dikiaskan dengan itu orang yang sudah lanjut usia. Ini kan nggak mungkin balik muda kan ya, orang yang sudah lanjut usia itu. Sehingga tidak mungkin dia ada kesempatan untuk menggantinya di saat sehat kembali, kan tidak mungkin gitu ya. Artinya dia akan terus dalam kondisi sakit, dia terus akan semakin menua, yang semakin tidak memungkinkan untuk menggantinya. Bagaimana itu? Nah, ini berlaku ayat yang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang-orang yang mampu berpuasa tapi dengan susah payah itu boleh meninggalkan puasa, ya, tetapi mengganti setiap hari yang ditinggalkannya itu dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah it'amu miskin atau ta'amu miskin, memberi makan orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Berapa banyaknya? Ada yang mengatakan 1 mud. 1 mud itu kira-kira 510 gram makanan. Ada lagi yang berkata, kalau kiasan dengan sekarang ini adalah 1 porsi makanan yang mengenyangkan. Piring ya. Min awsati ma tut'imuna. Jadi yang biasa kita makan itu kira-kira sewajarnya berapa? 1 piring itu ada nasinya, ada ayamnya, ada lauk pauk, sayur. Itu berapa harganya? Nah, segitulah yang kita keluarkan untuk membayar fidyah. Jadi kalau kita lihat dari kelompok orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya, itu memang beda-beda ya cara, ada konsekuensi hukumnya. Karena paling tidak ada 3 alasan orang tidak berpuasa itu yang dibolehkan ya. Yang pertama adalah alasan yang memang kalau itu ada, dia wajib nggak boleh puasa itu. Apa itu? Haid dengan nifas. Ini bagi perempuan nih kan. Kalau perempuan haid dengan nifas itu nggak boleh dia puasa. Kalau dia paksain puasa, nggak sah puasanya. Itu juga alasan, uzur. Alasan yang kedua adalah alasan yang kalau itu ada, terjadi, dia boleh meninggalkan puasa. Boleh meninggalkan puasa, tetapi harus menggantinya di hari lain. Itu untuk 2 kasus. Yang pertama adalah orang yang dalam perjalanan. Yang kedua adalah orang yang sakit. Tapi sakit yang dimungkinkan untuk sembuh, ada kemungkinan untuk sembuh. Nah, yang ketiga adalah sakit atau alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, tetapi dia tidak harus menggantinya di hari lain. Dia hanya diminta untuk memberi makan fakir miskin. Nah, ini berlaku untuk penyakit yang kronis tadi itu, yang sudah tidak ada harapan sembuh, dan juga untuk orang-orang yang lanjut usia, termasuk tadi itu orang-orang yang pekerja kasar ya, buruh, atau berada di satu wilayah yang sangat berat kalau berpuasa itu. Nah, tetapi kalau yang untuk kasus ini dia harus mengganti di hari lain kalau ada kesempatannya.
Tapi kalau seperti orang hamil, ibu menyusui, ya, itu bisa dimasukkan dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu ini. Karena orang menyusui, hamil itu kan dia belum puasa, hamil nih, nggak kuat dia puasa. Setelah itu nanti melahirkan. Habis melahirkan menyusui, ketemu bulan Ramadan yang akan datang itu belum, masih menyusui dia itu kan. Jadi berat. Nah, itu dibolehkan. Ada yang mengatakan untuk ibu hamil dan menyusui ini, kalau untuk orang yang memang setiap Ramadan itu kerjanya hamil dengan menyusui terus gitu ya, kayak ibu-ibu zaman dulu yang anaknya mungkin 10, 15, itu kan jauh sekali ya. Iya. Jauh sekali. Sehingga tidak mungkin dia menggantinya, maka ini yang diganti dengan fidyah. Tapi kalau ibu-ibu muda sekarang yang anaknya cuma 1, nanti 3-4 tahun lagi baru hamil menyusui lagi, itu sebaiknya mengganti saja nanti saat sudah selesai ini. Ya. Jadi memang konsekuensi hukumnya itu berbeda-beda tergantung kondisi dan keadaan orangnya.